Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwana fid din, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-45 sampai 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa aminal ladzina makarus sayyiati. Apakah merasa aman orang-orang yang membuat makar-makar jahat? Ayyakhsifallahu bihimul arba. Allah akan menenggelamkan mereka ke dasar bumi. Au ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Atau akan datang kepada mereka azab dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Au ya'khudhahum fi taqallubihim. Atau Allah mengadab mereka ketika mereka beraktivitas. Fama hum bimu'jizin. Dalam keadaan mereka tidak bisa melemahkan azab itu. Au ya'khudahum ala takhawufin. Atau Allah mengadab mereka ketika mereka dalam keadaan ketakutan. Fa inna rabbakum la raufur rahim. Maka sesungguhnya Rabb kalian Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Hada takhwifun minallahi ta'ala li ahli al-kufri wa taqdibi wa anwa'il ma'asi min ayakhudahum bil adabi ala ghirratin wa hum la yash'urun. Ayat ini menakut-nakuti orang-orang kafir yang mendustakan dan melakukan banyak kemaksiatan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengancam akan mengadab mereka
dalam keadaan tiba-tiba, al-akhirah, fuja'ah. Dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Imma ya'khudahum al-'adzabu min fawqihim. Ada kalanya Allah mengadab mereka dari atas. Au min asfal minhum bil khasafi wa ghairi. Atau dari bawah mereka dengan ditenggelamkan ke dasar bumi atau yang lain. Wa imma fi hali taqallubihim wa sughlihim. Dan kadangkala ketika aktivitas mereka dan kesibukan mereka, wa adami khuturil adabi bi balihim, dalam keadaan mereka tidak merasa atau tidak terlintas adanya adab di benak mereka. Wa imma fi hali takhawufihim minal azabi falaisu bimu'jizina lillahi fi halatin min hadil ahwal falhum tahta qabdatihi wa nawasihim biyadihi. Ada kalanya adab itu turun ketika mereka juga sedang takut dengan adab. Tapi mereka tidak mampu melemahkan Allah dalam keadaan apapun. Bahkan mereka itu dalam genggaman Allah. Dan ubun-ubun mereka di tangan Allah. Walakinnahu ra'ufur rahim. La yu'ajilul 'asina bil uqubah. Akan tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak langsung memberikan hukuman kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Bal yumhiluhum wa yu'afihim wa yarzuquhum wa hum yu'dzunahu wa yu'dzuna awliyahu. Tapi Allah sengaja membiarkan mereka, memberi mereka kesejahteraan, memberi mereka rezeki, padahal mereka telah menyakiti Allah dan menyakiti wali-wali Allah. Wa ma'ahada yaftahu lahum abwabat taubah. Walaupun demikian, Allah masih membukakan pintu tobat untuk mereka. Wa yad'uhum ilal iqla'i minas sayyi'ati allati tadurruhum, dan mengajak mereka untuk menghentikan kejahatan-kejahatan yang membahayakan mereka sendiri. Wa ya'iduhum bidzalika afdhalal karamat, dan Allah menjanjikan untuk mereka kemuliaan yang paling utama. Wa maghfirah ma sadara minhum minadz dzunub, dan pengampunan dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Fal yastahi al-mujrimu min rabbih an takuna ni'amullahi alaihi nazilatun fi jam'il al-lahdati wa ma'asihi sa'idatun ila rabbih fi kulli awqat. Hendaknya orang yang berbuat dosa itu malu kepada Allah Rabbnya, karena nikmat-nikmat Allah selalu diturunkan kepada mereka setiap saat. Tapi kemaksiatan mereka selalu naik kepada Rabbnya setiap waktu. Wal ya'lam anna Allaha yumhilu wa la yuhmilu. Hendaknya dia mengetahui
bahwa sungguhnya Allah itu hanya menunda, tidak membiarkan. Wa annahu idza akhadha al-'asiya akhadahu akhadha 'azizin muqtadirin. Dan jika Allah sudah mengadab orang yang berbuat maksiat, maka akan diadab dengan adab yang dilakukan oleh Zat yang maha perkasa, lagi maha kuasa. Falyatub ilaihi. Hendaknya dia bertobat kepada Allah. Wal yarji fi jami'i umurihi ilaihi. Dan hendaknya dia mengembalikan semua urusannya kepada Allah. Fa'innahu ra'ufur rahim. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-bidara ila rahmati al-wasi'ah wa birrihi al-amimi. Wa sulukit turq al-musilati ila fabirabbir rahim. Ala wahya taqwahu wal amalu bima yuhibbu wa yardahu. Maka hendaknya dia segera untuk menuju rahmat Allah yang luas dan kebaikan Allah yang menyeluruh. Dan menempuh jalan yang bisa menyampaikannya kepada keutamaan Rabb yang Maha Pengasih. Ketahuilah caranya ialah dengan bertakwa kepada Allah dan beramal dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Setelah kita membaca ayat yang ke-45 sampai 47 dan juga telah membaca penjelasan dalam tafsir yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, maka kita bisa mengambil beberapa faidah darinya. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala afa aminal ladina makarus sayyiati qala al-mufassiruna arada musyriki Makkah. Wa makruhum as-sayyi'atu wa makruhum as-sayyi'ati. Naam. Wa makruhum as-sayyi'ati syirkuhum wa taqdhibuhum. Wa summiya dzalika makran li'anna al-makra fil lughati as-sa'yu bil fasadi. Wa summiya dzalika makran li'anna al-makra fil lughati as-sa'yu bil fasadi. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afa aminal ladina makarus sayyi'at. Apakah merasa aman orang-orang yang membuat makar jahat? Berkata para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengannya adalah orang-orang musyrik Makkah.
Sedangkan makar jahat mereka adalah kesyirikan dan perbuatan mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan mereka ini disebut dengan makar karena dalam bahasa makar itu adalah gerakan atau usaha untuk merusak. Ya. Nah, baik. Walaupun ditujukan untuk orang-orang musyrik Makkah, akan tapi ayat ini juga berlaku untuk mereka-mereka yang melakukan tindakan yang sama seperti orang-orang musyrik Makkah. Karena dalam kaidah yang masyhur disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, pelajaran itu diambil dengan melihat keumuman lafadznya. Itu siapa saja yang membuat makar jahat, yang melakukan gerakan-gerakan yang merusak. Nah, maka terkena ayat ini. Bukan diambil dengan kekhususan sebabnya. Berarti tidak hanya berlaku untuk orang-orang musyrik Makkah. Yang mana ayat ini ditujukan secara khusus untuk mereka. Namun secara umum juga berlaku untuk yang lain yang melakukan tindakan yang sama seperti yang mereka lakukan, yakni membuat makar jahat. Al-faidatu as-tsaniyah, fihi bayan anwa'i al-adzabi. Fihi bayanu anwa'il adabi liman makar sayyi'at. Minha al-adabu min al-asfar fil khasafi wal adab ala ghirratin wal adabu fi halit taqallubi wasyughli. Fi halit taqallubi wasyughli.
Wal adabu alat takhawuf. Wal adabu alat takhawufi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat penjelasan tentang macam-macam adab bagi mereka yang melakukan makar jahat, yakni melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak untuk diri mereka dan untuk yang lain. Nah, entah kesyirikan, kekafiran, kemaksiatan atau yang semisalnya yang menyebabkan kerusakan bagi orang yang melakukannya dan bagi orang lain dengan sebab turunnya adab tadi. Di antara bentuk adab itu ialah al-adab minal asfal bil khasafi. Diadab dari bawah dengan khasaf. Khasaf itu seorang atau kumpulan banyak orang tertimbun tanah, longsor, atau masuk ke dalam belahan tanah. Nah, kemudian tanah itu kembali tertutup. Nah, itu istilahnya ditenggelamkan ke dasar bumi. Sebagaimana yang sekarang ini banyak terjadi, ya, longsor di berbagai daerah. Itu namanya khasaf. Di longsor, langsung yang atas itu melorot ke bawah, ketimbun longsoran selanjutnya, ya. Juga terjadi pergerakan tanah di berbagai daerah. Tanah itu gerak, tapi saling menjauh, ya, sampai terbelah. Kemudian ada lubang besar. Nah, itu banyak yang kemudian tenggelam ke situ. Namanya khasaf. Baik. Wal adabu ala zirratin. Bentuk adab yang kedua ialah diadab dalam keadaan mendadak, tiba-tiba. Tidak disangka-sangka, tidak bisa diprediksi. Jadi begitu cepatnya adab itu datang langsung membinasakan. Ala ghiratin, ya, ay fuj'atan. Wa hum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Hanya hitungan detik atau hitungan menit, ya, tidak sempat apa-apa, mendadak. Wal adabu fi halit taqallub wasyughl. Diadab ketika mereka sedang asik-asiknya beraktivitas. Entah sedang jualan, entah sedang olahraga, entah sedang melakukan aktivitas yang lain. Nah, wal adabu ala takhawuf, juga diadab dalam bentuk ala takhawuf. Itu ketika sedang ketakutan, takut nanti kena adab, ya. Untuk daerah yang lain banyak terjadi bencana alam,
Katanya gitu ya. Jadi ketakutan. Nanti kena. Kalau kondisi ketakutan itu ternyata kena juga. Nah, ini. Namanya alat takhawuf. Waliyadzubillah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari ini semuanya, ya. Kita juga harus menyadari bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, saat ini banyak saudara-saudara kita di tanah air yang mengalami musibah, ya. Terutama yang terbaru musibah banjir. Hujan 3 hari berturut-turut. Nah, Semarang hari ini, ya, ini sudah berbagai tempat banjirnya sampai atap. Yang lainnya sudah rata, jalan-jalan besar. Ya. Pekalongan juga begitu rata. Nah, jadi terus menerus, ya, insyaallah. Jadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, ya. Padahal di saat itu banyak manusia yang dalam kondisi ketakutan karena pandemi yang terus menjadi-jadi. Jadi virus corona ini ternyata qadar wa ma syafa'al tidak malah semakin berakhir, tapi semakin banyak memakan korban. Ya, barakallahu. Di Indonesia semakin banyak yang meninggal. Baik, bahkan termasuk yang paling tinggi kasus coronanya se-Asia Tenggara. Oleh sebab itu termasuk yang diblokir oleh Arab Saudi. Gak boleh masuk Arab Saudi, Indonesia. Dengan 20 negara yang lain. Saudi sendiri juga begitu. Menutup, memblokir, ya. Membatasi aktivitas masyarakat selama 30 hari ke depan. Nah, sudah seperti itu, musibah-musibah yang lain terus terjadi. Waliyadzubillah. Ada apa ini semua? Jawabannya ialah banyaknya orang yang melakukan makar-makar jahat. Dalam arti melakukan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, dan tidak malah kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan. Nah, kalau ada yang mengatakan, kami ini sudah rajin sholat, rajin sedekah macam-macam, ya, tapi perbuatan yang lebih besar lagi dosanya daripada maksiat biasa sudah merajalela. Apa itu? Memberontak kepada penguasa muslim yang sah dengan lisan-lisan, dengan hujatan-hujatan, dan yang semisalnya. Merata. Banyak yang melakukannya. Apapun kebijakan pemerintah ditolak, pemerintahnya dihujat, dijelek-jelekan, macam-macam, disalah-salahkan, ya. Nah. Padahal semuanya tindakan al-khuruj ala sultan bil lisan, termasuk dosa besar. Nah, barakallahu fikum.
Banyak juga dalam kondisi seperti ini, ya kesyirikan di mana-mana terjadi, malah dikembangbiakkan, dilestarikan. Ini mungkin karena kurang tumbalnya, kurang sesajennya, ya, kurang rame ritualnya, dan lain-lain. Pokoknya terjadi hal semacam itu. Waliyadzubillah. Baik, al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala aw ya'khudahum fi taqallubihim. Fihi arba'atu aqwalin. Al-awwal fi asfarihim. Rawahu al-Awfi an Ibni Abbasin. Rawahu al-Awfi an Ibni Abbasin. Wa bihi qala Qatadah. Nah, kita lanjutkan setelah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qalu ta'ala au ya'khudahum fi taqallubihim fi arba'ati aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, au ya'khudahum fi taqallubihim, atau Allah mengadab mereka ketika aktivitas mereka fi arba'ati aqwal. Ini ada 4 pendapat. Al-awwal fi asfarihim. Rawahu al-Aufi an Ibn Abbas wa bihi qala Qatadah. Pendapat yang pertama ketika mereka sedang safar. Ini diriwayatkan oleh al-Aufi dari Ibn Abbas dan ini merupakan pendapat Qatadah. Insyaallah. Ketika sedang safar diadab. Nah, terjebak longsor, kena longsor. Kejebak banjir, tenggelam dalam banjir, berikut mobilnya. Atau ketika safar mendaki gunung-gunung yang meletus, dia kena larva panas. Ya. Atau naik pesawat, pesawatnya jatuh, ledak. Nggak disangka-sangka. Ya. Itu namanya fi taqallubihim, ketika sedang aktivitas. Maksudnya ketika sedang safar. Ini pendapat yang pertama. Wasani fi manamihim. Rawahu az-Dhahhak an Ibn Abbas. Fi manamihim. Rawahu ad-Dhahhak an Ibn Abbas. Pendapat yang kedua yang dimaksud ketika mereka beraktivitas di sini ialah ketika mereka sedang enak-enak tidur. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibn Abbas. Enak-enak tidur, mimpi indah. Ya. Terbang ke angkasa, jalan-jalan, ya, pegang-pegang awan, mimpi, ternyata diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, rumahnya terendam banjir sampai atap, dalam keadaan dia tidur, dan langsung mati. Ya, jadi mimpinya ke bawah sampai alam barzakh. Ya, nah, bangun loh, kok sudah alam barzakh? Ya, kehidupan sudah lain alam ya. Mereka, namanya fitaqallubi, naudzubillah ya. Wasalis fi lailihim wa naharihim. Fi lailihim wa naharihim. Qalahu Ad-Dhahhak wa Ibnu Jurayj wa Muqatilun. Ini pendapat yang ketiga, diazab ketika aktivitas malam dan siang hari. Nah, malam ketika cangkruan, ya, di kafe, kafenya pinggir pantai, kena seret ombak tsunami. Ketika malam dangdutan, konser band, ya, nah ternyata terjadi
gempa. Nah, kemudian kena runtuhan panggungnya sendiri sama atapnya, ya, mati. Atau aktivitas di siang hari. Barakallahu. Entah mereka sedang apa, ya. Enak-enak futsal. Ternyata terjadi gempa. Gedung olahraganya apa ini? Runtuh. Menjatuhi mereka. Kena runtuhan. Atau yang semisalnya. Arabi. Annahu jami'u ma yataqallabuna fihi. Annahu jami'u ma yataqallabuna fihi. Qalahu az-Zajjaj. Ini mencakup semua aktivitas yang mereka lakukan. Yang penting ketika mereka sedang beraktivitas apapun, langsung kena azab. Ya, nggak bisa lolos. Famahum bimu'jizin. Mereka tidak bisa melemahkan Allah. Tidak bisa menghindari azab itu. Tidak bisa melumpuhkan azab itu. Tapi mereka termasuk dalam apa ini? Korban azab tadi. Ini saling melengkapi. Pendapat satu sama lain, ya. Nah. Al-faidatu Rabi'ah. Nah, sorry. Qauluhu ta'ala aw ya'khudhahum ala takhawufin. Aw ya'khudhahum ala takhawufin. Fihi qawlan. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, atau Allah mengadab mereka dalam keadaan takhawuf. Makna takhawuf ada dua pendapat. Al-awwal ala tanakkusin. Ala tanakkusin. Di makna takhawuf itu tanakkus pakai shad. Wa tanakkusu salah satu aqwal. Nah, tanakkus sendiri itu maknanya 3 macam pendapat, ya. Di takhawuf dalam ayat itu maknanya ialah tanakkus. Tanakkus itu ternyata ada 3 makna, 3 pendapat, ya. Awalan tanakkusun min a'malihim. Rawahu Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Tanakkus min a'malihim itu artinya ialah mereka tidak dapat pekerjaan atau pekerjaannya jadi kurang, kena PHK, ya, atau nganggur. Ketika mereka sudah nggak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan, itu kan mereka dalam kondisi apa ini? Bingung, ya.
Uangnya semakin lama semakin menipis. Sementara pekerjaannya sudah nggak ada lagi. Karena PHK. Atau karena pengurangan jam kerja. Karena aturan protokol kesehatan COVID-19. Yang masuk perlu di pabrik. Ya. Ini berapa persen begitu. Nggak boleh semua masuk. Harus gantian. Berarti harus dipotong. Potong gaji, ya potong jam kerja juga, ya. Nah, dalam kondisi mereka galau semacam itu, diazab. Ya. Ala tahawuf namanya. Yang bermakna tanakus. Asani atau sanian, tanakus amwalihim wasimarihim hatta yuhlikahum. Qalahu Az-Zajjaj. Artinya berkurang hartanya, berkurang tanaman-tanaman dan buahnya sampai membinasakan mereka. Ketika sedang apa ini? Krisis ekonomi. Jadi penghasilannya benar-benar turun drastis, terjun payung, terjun bebas. Sawah-sawahnya gagal panen, kena banjir. Atau yang enggak banjir, ternyata kena hama wang, hama tikus, ya. Hama belalang, dihabisi sama itu semua tanamannya, gagal panen. Dalam keadaan galau semacam itu diazab oleh Allah. Nah, termasuk makna ala takhawuf yang maknanya tanakus. Baik. Asani annahu at-takhawufu nafsuhu. Annahu at-takhawufu nafsuhu. Wa fihi qawlani. Yang kedua, makna ala takhawufin ya diartikan apa adanya, yaitu dalam kondisi ketakutan. Dalam kondisi ketakutan diazab, ya. Diazab. Iya. Pendapat ada dua macam tentang makna takhawuf. Awalan, ya'khuduhum ala khawfin ayyu aqaba. Qalahu Qatadah. Jadi maknanya ya Allah mengadab mereka ketika mereka sedang takut dihukum, sedang takut diadab. Ya. Gayanya itu, ayo datangkan adab untuk kami. Siapa takut? Ternyata mereka sendiri ketakutan. Ya. Nanti kalau benar-benar datang gimana gue ya? Nah, takut. Akhirnya benar adabnya datang. Dalam keadaan mereka sedang ketakutan diadab. Tsaniyan, annahu ya'khudhu qaryatan li takhafa al-qaryatal ukhra.
qalahu ad-Dhahhak. Jadi maknanya ialah Allah Subhanahu wa taala mengadab suatu daerah untuk menakut-nakuti daerah lain. Nah, dia sedang tinggal di daerah lain itu, ya. Banjir, ya. Ini perbatasan dengan tempat kita. Ya, waspada nih. Jangan-jangan nanti banjirnya ke sini. Itu, ya. Dalam kondisi ketakutan semacam itu, benar-benar banjirnya datang. Bakal lebih besar. Na'udzubillah min dzalik. Menggelam. Kalau yang di Semarang satu atap, ternyata di tempatnya, sudah nggak kelihatan rumahnya. Ya, ini bentuk-bentuk azab yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Maka hendaknya kita bisa mengambil pelajaran. Allah itu maha adil, tidak berbuat zalim kepada hambanya. Mereka sendiri yang menyebabkan Allah mendatangkan dan menurunkan azab. Sudah diberi kesempatan untuk berbenah, ya. Sudah dikasih kesejahteraan, dikasih rezeki yang lapang, kok malah balasannya semakin menjadi-jadi, kesyirikannya, kekufurannya dan kemaksiatannya. Sampai Allah murka. Baik, barakallahu. Al-faidatu al-khamisah. Faedah yang kelima, qaulu ta'ala, fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Fa inna rabbakum la ra'ufun rahimun. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih. Walakinnahu ra'ufun rahim. La yu'ajilul u'asina biluqubah. Bal yumhiluhum wa yu'afihim wa yarzuquhum. Wa hum yu'dunahu wa yu'duna awliya'ahu. Wa ma'ahada yaftahu lahum abwabat taubah. Nah, adapun tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kok setelah menunjukkan ancaman dengan adab-adab yang berbagai macam tadi, ayat ini kemudian diakhiri dengan firman-Nya, fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Maka sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkatalah As-Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, akan tetapi Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak langsung mengadab orang-orang yang bermaksiat, bahkan memberi mereka masa tangguh, bahkan memberi mereka kesejahteraan, memberi mereka rezeki, padahal mereka terus-menerus menyakiti Allah, menyakiti wali-wali Allah. Walaupun demikian, Allah masih membuka pintu tobat untuk mereka. Nah, sebelum betul-betul Allah mengadab, ya, dikasih kesempatan. Maka sebelum terjadi apa yang terjadi, fal bidara wal bidara, maka segeralah ila rahmati al-wasi'a wa birrihi al-amim wa suluki tur al-musilati ila fadli rabbir rahim. Ala wa hiya taqwahu wal amal bima yuhibbu wa yardahu. Segera kita menuju rahmat Allah yang luas, menuju kebaikan Allah yang meluas, menempuh jalan yang benar, akan kita mendapatkan karunia dari Allah yang Maha Pengasih, yakni dengan cara bertakwa kepadanya
dan beramal dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini penjelasan tentang tafsir surah An-Nahl ayat yang ke-45 sampai 47. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua dari segala kejelekan. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu